Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan daripada counter atau jawaban daripada Ki Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani terhadap kitab bom nuklir yang sudah diterbitkan oleh Buya Qurtubi, yaitu Ihyaul Mauta. Jadi nanti Ki Haji Ahmaduddin langsung menjawab menggunakan kitab yang sama juga, yaitu yang berjudul dengan Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah. Jadi nanti di dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah itu membongkar daripada salah satu kutipan yang dikutip oleh Buya Qutubi dalam kitabnya Ihyaul Mauta itu berasal diambil daripada kitabnya Wahabiyah. Dan selama ini yang kita ketahui bahwa Buya Qutubi itu selalu menggaungkan bahwa Kiai Haji Madudin itu selalu mengutip daripada kitab Ba'alawi, padahal beliau sendiri yang mengutip juga ya. Dan itu tidak disebutkan namanya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas satu kitab yang terbaru dari kitabnya Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani yang berjudul Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah, pengetahuan-pengetahuan ketuhanan fi hifdzi nutfatin nabawiyah, dalam menjaga nutfah nubuwah minad da'wal kadzibah al-mal'uniyah, dari klaim kedustaan yang terlaknat, wa ingdzarin nasi min qabuli azwariha adh-dhahiriyah wal batiniyah, dan memberikan peringatan kepada orang lain, kepada manusia, dari menerima kepalsuan-kepalsuan klaim tersebut, yang zahir atau yang batin, ma'adzuhuril hujaj wal barahin wal bayyinatil wadihatil ilmiyah, beserta dengan munculnya hujah-hujah atau jelasnya hujah-hujah dan bukti-bukti, data-data, serta data-data yang jelas secara ilmiah. Dan tentu kitab ini itu merupakan bantahan ya dari Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani kepada Bapak Ustadz Qurtubi Jailani, yang dalam waktu yang lalu itu sudah kita ulas ya mengenai kitab tersebut yang berjudul Ihyaul Mauta. Nah, kemudian saya akan mengurai beberapa hal yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani, karena memang jumlahnya itu 70 halaman ya. Jadi tidak semua itu akan saya uraikan di sini, karena memang dalam beberapa poin-poin itu antara kesimpulan saya dengan kesimpulan yang atau jawaban dari saya, kemudian jawaban dari Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani dalam kitab ini itu cukup mirip. Karena memang sebelumnya itu saya ketika mengkanter, membantah kitabnya Ustadz Qurtubi Jailani itu belum melihat isi dari apa yang dituliskan oleh Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani dalam kitab ini ya. Oke. Jadi intinya pada poin yang pertama, bahwa Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani itu diklaim sebagai orang yang sesat. Maka dijawablah oleh Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani, ya saya nggak sesat. Karena apa? Karena saya itu menguraikan segala sesuatu itu dengan dalil bahwa Ba'lawi itu tidaklah merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah apa yang mampu kamu baca, telitilah apa yang mampu engkau teliti. Kemudian bacalah kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-9, maka engkau itu akan menemukan dalil bahwasanya Ubaid itu bukanlah anaknya Ahmad bin Isa. Jelas di sini Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad bin Isa, karena anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Ahmad Ali Husain, ya kan? Apakah kamu itu dapat informasi bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Hadramut? Enggak pernah. Kemudian dalam kitab nasab ada informasi nggak mengenai Ubaidillah bahwa dia itu pernah hijrah ke Hadramut? Nggak ada. Hanya informasi ini itu baru muncul pada abad ke-9 di kitabnya Ba'lawi mereka sendiri. Itu kitab Al-Burqatul Musyiqah, Abu Bakar As-Sakran, meninggal tahun 895 Hijriah. Kemudian hal itu, pengutipannya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu dikutip dari masa ke masa, sehingga
informasi tersebut itu tersebar kemana-mana sehingga ditemukan oleh para ulama, sehingga ulama itu mempercayainya tanpa harus meneliti terlebih dahulu. Nah, itu namanya husnudzon, gitu kan? Begitu Pak Ustadz. Oke, lanjut. Nah, kemudian ketika siapa namanya Ustadz Qurtubi Jalan itu menyatakan bahwa untuk keabsahan nasab ba'lawi itu sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi. Oke, maka di sini jawab oleh Kiai Imad itu, wahai saudaraku, ketika engkau itu tahu mengenai dalil-dalil dalam pengisbatan nasabnya Ba'lawi, maka engkau itu tabi atau muttabi, begitu, bukan muqallid. Dan ketika engkau itu dan jika tidak, artinya tidak mau menelusuri dalilnya apa sih para ulama itu bisa mengisbatkan nasab Ba'lawi. Ya, ketika memang tidak ditelusuri, tidak diteliti, ya maka engkau hanya sekedar orang yang muqallid, orang yang hanya sekedar ikut-ikutan saja. Karena memang taklid itu kan akhdu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati ad-dalil, yaitu mengambil pandangan dari orang lain tanpa harus mengetahui dalilnya. Nah, hanya taraf pembaca gitulah kalau bahasanya Ki Imad itu. Sehingga kata Ki Imad, ketika engkau itu membaca dengan teliti, sekiranya dalam kitab-kitab nasab yang mereka itu menyebutkan nasabnya Ba'lawi, maka engkau akan bisa memahami bahwa di antara mereka itu ada yang mengisbatkan nasab, ada yang tidak mengisbatkan nasab mereka, dan ada yang mengisbatkan nasab mereka tetapi tanpa ada dalil. Maka di sini ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ahli fikih, ya. Man ladaihi hujjah yuqaddam ala man laisa ladaihi hujjatun. Seseorang yang memiliki hujah itu tentu dia lebih didahulukan daripada orang yang tidak memiliki hujah. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika beliau itu menuliskan dalam kitabnya As-Sabat, Sabtul Masyayikh, beliau memiliki sanad yang bersambung kepada Abu Bakar Idrus, dari ayahnya terus pada Rasulullah SAW, maka itu bukanlah isbat nasab. Tetapi itu hanya menyebutkan sanad yang ditulis oleh gurunya. Kemudian ditemukan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya diterima begitu saja tanpa melihat keabsahan atau tidaknya nasab Ba'lawi. Kemudian satu hal lagi, bahwa kitabnya Ibnu Hajar itu bukanlah kitab nasab, tetapi adalah kitab sanad keilmuan yang memang tidak bertujuan untuk pengisbatan nasab. Ya, dan itu sudah pernah saya ulas dengan mengutip dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fatawi, yang dikatakan di sana, idza wajadna maktuban laisa maksuduhu isbatan nasab la yuhmalu ala isbatin nasabi. Ketika kita menemukan satu catatan yang memang tujuannya itu bukanlah untuk mengisbatkan nasab, maka tidak bisa kita arahkan kepada pengisbatan nasab. Seperti ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sabtul Masyayikh. Maka dengan mengutip dari Syekh Khalil Ibrahim dalam Muqaddimat Ilmu Nasab, di mana beliau mengatakan la yu'khadu hadzal ilmu illa min masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadah. Di mana ilmu ini itu tidak bisa diambil kecuali dari sumber-sumbernya. Jadi ada perbedaan antara masdar dengan marja. Kalau masdar itu adalah referensi-referensi primer. Nah, kemudian kalau al-maraji atau marja itu adalah referensi-referensi sekunder. Nah, sehingga ketika kita ini melihat apa yang disampaikan oleh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kesempatan kali ini, di mana untuk kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu tentu bukanlah salah satu masadir, bukanlah salah satu dari referensi-referensi primer dalam ilmu nasab, tetapi untuk kitab ini hanyalah sebuah kitab nasab, kitab yang membahas tentang sanad. Nah, dan kebetulan di sana ada sanad Lubsul Khirqah yang bersambung kepada Ba'lawi, gitu. Nah, sehingga di sini Ibnu Hajar itu ya tidak mengisbat nasabnya Ba'lawi, dan tidak cukup dengan
menggunakan statement yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam mengisbatkan nasab Ba'lawi. Gitu. Masih panjang lebar ini, ya. Dan itu bisa dibaca dalam kitabnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, kemudian ketika Ustadz siapa namanya? Qurtubi Jailani itu menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin itu adalah orang yang mento'an, yang menusuk, yang menyakiti. To'an ya, kan itu menikam ya, menikam nasab. Tentu kita sudah tahu, dan itu sudah saya bahas berkali-kali itu di beberapa bulan yang lalu, bahwasanya untuk to'an ya, isnani fin nasi huma bihim kufrun itu atau fil ansab, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu taala anhuma, bahwa untuk to'an yang dilarang itu seperti apa sih? To'an yang termasuk dalam kategori jahiliyah itu seperti apa? Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan bahwa to'an yang dimaksud itu, yang termasuk perkara jahiliyah itu adalah to'an bi ghairi ilmin, adalah yang menikam nasab tanpa ada ilmu. Gitu. Ya, adapun mento'an nasab dengan ilmu itu tidak termasuk perkara yang masuk dalam kategori jahiliyah, dan itu bisa ditelusuri dalam kitab Fathul Bari, begitu juga dengan Kashful Mushkil min Haditsis Sahihain, karya dari Al-Imam Ibnul Jauzi, begitu ya. Oke, selanjutnya masih banyak ini, ada 70 halaman ini, udah 26 menit aja ini ya. Oke. Mengenai husnudzon ya, itu saya rasa tidak terlalu penting. Kemudian di halaman berikutnya husnudzon ya, tidak terlalu penting menurut saya. Kemudian yang kedua itu mutakabir, dikatakan sebagai sombong, itu pun juga tidak terlalu penting menurut saya. Kemudian juga dengan statementnya Kiai Haji Imaduddin itu wain aftal muftun, itu tidak termasuk sombong. Kenapa? Karena wain aftal muftun itu ada iktibas, ada pengutipan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menyatakan albirru masakanat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalbu wal ismu ma lam taskun ilaihi nafsu wa lam yatma'in ilaihi alqalbu wa in aftakal uftun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Artinya, dimana kebaikan itu adalah ketika jiwa manusia itu akan tenang dan hati manusia itu tenang. Sementara dosa itu adalah ketika jiwa itu tidak tenang kepadanya dan hati itu tidak tenang kepadanya, meskipun banyak dari orang-orang yang mufti, banyak dari mufti-mufti itu memberikan fatwa akan bahwa itu bukanlah dosa. Nah, sehingga dengan menyebutkan ketika kiamat menyatakan wa in aftal muftun, nah itu iktibasnya itu dari hadis ini. Artinya semakna ya. Artinya apa? Artinya karena Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu menyampaikan atau telah meneliti nasabnya Ba'lawi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sehingga beliau memiliki sebuah kesimpulan bahwasanya nasab Ba'lawi itu tidaklah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian itu merupakan sebuah final, lantaran memang tidak ditemukan dalil sama sekali akan ketersambungan nasab Ba'lawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka itulah yang dicapai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Keyakinanlah yang didapat oleh beliau, sehingga ketika keyakinan itu ya diyakini sebagai sebuah kebenaran yang melalui bukti-bukti yang ada, kitab nasab, kitab sejarah, filologi, kemudian ditambah lagi dengan DNA. Apalagi, mau bukti apa lagi? Sehingga ketika hal ini sudah diyakini oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan sudah menjadi kebenaran yang
beliau sudah yakini, tentu hati beliau sudah menjadi tenang akan hal itu, sehingga meskipun banyak orang yang memberikan fatwa, dan fatwa yang tidak berdasarkan atas dalil akan keabsahan dari nasabnya Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka itu nggak akan berubah sedikit pun. Nah buktinya sampai saat ini, misalkan dari apa yang disampaikan Khalil Ibrahim Ad-Dulaimi, kemudian siapa, kemudian Ibrahim bin Mansur, Said Mahdi Rojai, Ali Jum'ah, dan juga yang lainnya, mana? Apakah bisa membuktikan sampai saat ini mengenai keabsahan nasab Ba'alawi? Tidak ada. Tidak ada sama sekali yang membawakan data tentang kesejarahan dari Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu, sampai sekarang kan itu. Sehingga wajar ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu menyatakan wa in aftal muftun. Dan itu tidak termasuk dalam kategori kesombongan. Begitulah. Oke. Selanjutnya Al-Kaburi ya, Al-Kaburi, dan itu sudah dijawab bahwa berapa kali, memang sudah berapa kali itu ya. Rabithah Halawiyah khususnya Bapak Ustadz Taufik As-Saqaf ya, itu berapa kali diajak oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membahas tentang nasab Ba'alawi, sampai 6 kali. 6 kali, bahkan yang terakhir itu di mana itu di UIN ya, UIN Wali Songo di Semarang, itu pun gagal kan. Mana berani? Nggak ada yang berani. Ya, sehingga terserah lah ini, maka yang saya katakan itu bahwa kitabnya Ustadz Qurtubi Jalan itu ya berisi tentang framing, dan framing, saudara ya. Oke, selanjutnya mengenai safsatoh atau as-sufasto, iya. Itu dijawab juga itu. Ya, dari mukadimahnya aja salah, itu sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian mengenai haram untuk mencium tangan Ba'alawi, dan jawaban dari Kiai Imad itu mengutip dari Al-Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mengenai hal ini bahwa untuk hukum mencium tangan itu ada 2. Yang pertama itu mustahab, sunnah ya. Dan yang kedua itu makruh syadidul karahah. Kemudian amal mustahab yang sunnah itu adalah seperti mencium tangan lantaran keilmuan, kesalehan, serta kemuliaan. Gitu. Nah, sementara untuk mencium tangan Ba'alawi itu bagaimana? Tuh lihat aja di situ. Apakah karena keulamaannya, apakah kesolehannya, apakah kemuliaannya, ataupun yang lain. Itu tergantung ya. Oke. Nah, untuk kaitannya dengan menikahi haram, mereka atau Ba'alawi itu haram menikahi perempuan Indonesia. Dari kalangan artinya laki-laki dari kalangan Ba'alawi itu haram untuk menikahi perempuan dari Indonesia. Ya artinya itu beliau menyatakannya dengan, atau menjawabnya dengan apa? Dengan itu pandangannya bukan dari pandangan syariat. Pengharamannya itu bukan dari syariat. Artinya beliau mengharamkan bukan dari sisi syariat, tetapi apa? Al-mu'aqabah asy'abiyah wal asabiyah. Itu hukum yang berdasarkan atas tradisi. Karena memang tradisinya Ba'alawi itu kan tidak menikahkan perempuan mereka kepada yang non Ba'alawi. Ya, sehingga kita balik gitu. Al-mu'aqabah asy'abiyah begitu. Ya, itu ya. Jadi itu bukan hukum syariat intinya. Kemudian selanjutnya itu adalah mengenai gelar Sayyid, Syarif, kemudian Habib. Nah, meskipun dikutip oleh Syekh Muhammad Al-Bantani itu ya, beliau dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu ketika menguraikan tentang Al-Habib itu artinya adalah Al-Mahbub dan seterusnya, seperti dalam kitab Syarah Uqudul Ujain, itulah yang terjadi
Gitu. Artinya dari kalangan mereka itu, dari kalangan Balawi, ya, mereka memproklamirkan diri bahwa untuk gelar Habib itu adalah gelar yang berlaku di daerah Hadramut saja, tetapi untuk di daerah-daerah lain itu tidak berlaku. Namun untuk gelar As-Sayyid Asy-Syarif, ya, untuk gelar As-Sayyid Asy-Syarif, itulah yang memang menjadi menjadi satu istilah, ya, yang digunakan oleh para syarif Sadatul Asyraf, bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu gelarnya adalah As-Sayyid Asy-Syarif dan bukan Al-Habib. Kemudian untuk halaman yang berikutnya, ya, misalkan seperti saya tambahkan lagi, ya, jawaban dari Al-Imamul Munawi, Istimul Said fi ghairillah sya'i' za'i' fil kitab was sunnah yadul ala hadzal laqab la yahtasu man kana lahu mitun ilan nabi bisilah ilaman lahu man ilan nabi bisilah, ya, mitun ilan nabi bisilah wa hadha huwa mahallun nisa fa inna dalil al-Qur'an soal istihbab duriyah ayat laqab maksus, ya, enggak, sebenarnya untuk duriyah nabi tidak ada laqab yang khusus. Misalkan dari kutipan yang disampaikan oleh, atau kutipan dari Imam Al-Munawi, ya. Kemudian sahih ta'in al-an man qala masyarakat ya al-habib falyati bidalil la yakunu dalil. Oke. Selanjutnya qultu ya akhi, nah, kata beliau ini, seandainya engkau itu ingin beristimbat, menggali hukum dari teks, maka engkau itu harus tahu wajhud dalalahnya itu dari mana. Apakah wajhud dalalahnya itu qat'i atau dzanni? Kemudian Ibnu Abbas ketika menyatakan marhaban bil Habib Ibnul Habib Ali bin Husain, kemudian sisi wajhud dalalahnya itu untuk menyatakan kesunahan laqab Habib bagi setiap keturunan Nabi SAW sampai hari kiamat, ya, itu dari mana? Ya, bahkan laqab ini, laqab Habib itu ya boleh untuk digunakan oleh siapa? Ibnu Abbas, ya, Ali bin Husain ataupun yang lain. Kemudian ketika mengklaim, misalkan Qurtubi mengklaim bahwasannya Habib yang pertama itu adalah, atau penggunaan gelar Habib yang pertama itu adalah digunakan oleh Ali Zainal Abidin, kemudian Habib yang kedua itu adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, seolah-olah engkau itu, ya, menjadikannya sebagai dzurriyyah Nabi dari sisi wajud dalalah untuk menyatakan hukum kesunahan bahwa keturunan Rasulullah SAW itu memiliki gelar Al-Habib sampai hari kiamat. Dan tentu model istidlal seperti ini itu adalah sebuah istidlal yang sangat jauh, ya kan? Ya, misalnya seperti apa? Seperti ketika Nabi Muhammad SAW itu menyatakan dalam sebuah hadisnya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, yang mengarah kepada Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian apakah kemudian Nabi Yusuf itu kita sebut dengan gelar Al-Karim? Ya Al-Karim Yusuf, ya Al-Karim Yakub, ya Al-Karim Ishak, ya Al-Karim Ibrahim. Tentu tidak ada, dari sini tidak ada penunjukan akan kesunahan untuk memanggil, ya, Sayyidina Yusuf atau Nabiullah Yusuf dengan Al-Karim. Begitu juga dengan Nabi Yakub, begitu juga dengan Nabi Ishak, begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Begitu juga ketika Ibnu Abbas itu memanggil Ali Zainal Abidin dengan sebutan Al-Habib, Ibnul Habib. Tidak kemudian pemanggilan untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan gelar Al-Habib. Nah, sehingga ketika Bapak Ustadz Qurtubi menggunakan dalil yang disampaikan
atau qaul dari Ibnu Abbas bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menggunakan gelar Al-Habib, maka itu tandanya adalah bahwa Bapak Ustadz Qurtubi itu dalam beristidlal menggunakan cocokologi. Misalnya, kita dalam mencari biografi dari Imam Ali Zainal Abidin, mencari biografi dari Sayyidina Al-Husain, ya, itu tidak pernah kita temui dalam biografi beliau itu adalah Al-Imam Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnu Husain. Gak ada. Artinya itu adalah sebuah pujian dalam situasi tertentu dan tidak mengikat, tidak memberikan hukum yang general, sehingga bisa digeneralisasi dalam semua keadaan. Kan seperti itu Pak Ustadz. Gimana ya? Aduh. Oke, lanjut. Dalam halaman yang berikutnya ya. Nah, ini udah 40 menit ini. Waduh, udah panjang. Oke. Jadi, untuk gelar Habib selesai saya rasa lah ya. Kemudian, ketika Kiai Haji Imaduddin Husnul Al-Bantani itu menyatakan, Fa'indi, menurut saya bahwa setiap yang dikutip dari para ulamanya Ba'lawi tentang sejarah mereka, tentang nasab mereka, tentang hal-hal yang berkaitan tentang keutamaan nasab mereka, maka statement tersebut itu dicurigai kedustanya. Nah, maka di sini Kiai Imad itu menjawabnya atau menguraikan atau memberikan penjelasan atasnya bahwa itulah yang terjadi. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Karena banyak dari kutipan-kutipan ulama dari kalangan Ba'lawi tentang sejarah mereka, tentang nasab mereka, ya, tentang kemuliaan mereka, itu secara kenyataannya memang patut dicurigai, gitu kan? Seperti dalam kitab Al-Ruqatul Musyiqah karya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dia mengklaim bahwa Ibnu Samurah itu telah mengisbatkan nasab Ba'lawi. Tapi ketika dicari di dalam kitabnya, nggak ada. Itu juga dalam kitab Ar-Raudul Jali, kan? Kutipan yang ada dalam kitab Ar-Raudul Jali bahwa Mus'ab Az-Zubairi, Abu Nasr Al-Bukhari itu telah mengisbat Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Tapi mana Mus'ab Az-Zubairi? Tahun wafatnya saja, Mus'ab Az-Zubair itu meninggal pada tahun 236. Sementara Ubaidillah itu wafat kapan? Tahun 382. 383 itu. Nggak nyambung, bos. Bagaimana seseorang yang wafat ya 100 tahun lebih yang lalu? Artinya, bagaimana seseorang yang baru lahir pasca kewafatannya 130 tahunan kemudian itu bisa dicatat oleh orang tersebut? Kan mustahil. Seseorang yang meninggal pada tahun 236 itu bisa mencatat seseorang yang lahirnya puluhan bahkan 100 tahun lebih tahun kemudian. Kan nggak mungkin. Ya. Kemudian Abu Nasr Al-Bukhari, mana ada dalilnya? Nah, itu klaim-klaim kan yang disampaikan di dalam kitab-kitabnya Ba'lawi. Sehingga itu sebuah fakta akan kecurigaan atau bukti kedustaan tentang apa yang diklaim oleh para sejarawan-sejarawan Ba'lawi tentang kenasaban mereka atau tentang kesejarahan mereka. Tuh, kemudian misalnya bahwa Ibnu Hajar itu mengutip atau mengunggulkan kemuliaan nasab daripada kemuliaan ilmu. Nah, ternyata ketika ditelusuri dalam fatwanya Ibnu Hajar itu tidak seperti itu. Ya kan? Bahwa antara kemuliaan nasab dengan kemuliaan ilmu itu tidak bisa setarakan. Ya, tidak bisa disetarakan. Ya, artinya dari sisi pengutipan dari Ibnu Hajar Al-Haytami itu sudah tidak
tidak sesuai dengan kenyataan, gitu kan? Dan itu fakta, gitu. Dan masih banyak hal yang lain itu yang bisa ditelusuri dari apa yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ya tentang beberapa kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sejarah Ba'alawi atau sejarawan-sejarawan Ba'alawi ketika mereka itu menulis tentang kesejarahan keluarga mereka. Nah kemudian sebentar saya pilih-pilih dulu. Ahli bid'ah gitu ya, ketika mengutip dari siapa namanya, Mukbil Al-Wadai, kemudian Murad Syukri, kemudian Ali Tantowi. Nah kemudian dijawablah oleh siapa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bahwa kalau memang karena sebab pengutipan itu ya seseorang itu langsung dicap dengan madhab atau pemikiran yang dimiliki oleh orang yang dikutipnya, maka Ustadz Qurtubi itu pun sama, karena Ustadz Qurtubi itu juga mengutip dari sesosok orang yang bid'ah, bukan orang yang bid'ah, orang yang wahabi. Kemudian juga Ustadz Qurtubi itu mengutip juga dari kalangan ahli syiah, maka patut bagi kita untuk memanggil juga kepada Ustadz Qurtubi Jalani dengan panggilan wahabi dan juga syi'i. Orang wahabi dan syiah, kenapa? Karena Ustadz Qurtubi pun mengutip ya dari seorang ulama atau tokoh wahabi ya ketika menjelaskan tentang beberapa permasalahan itu dalam kitabnya. Kemudian juga mengutip dari Sayyid Mahdi Ar-Rojai, maka Ustadz Qurtubi Jalani pun juga jadi orang syiah dong. Jadi begitu. Fine kan? Gitu saudara. Oke, kemudian selanjutnya mengutip dari misalkan siapa namanya, mengutip dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, mengutip dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau siapa namanya? Ustadz Qurtubi itu ketika memanggil Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu disebut sebagai imamuna wa qudwatuna Asy-Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Lihujumina ma annaka la tutabi'uhu fi aksari ta'alimihi. Nah, jadi jawaban dari Kiai Mat itu, udah jangan jual-jual nama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Emang nggak ingat Bapak Ustadz Qurtubi itu tidak mengikuti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam beberapa atau banyak bahkan dalam banyak dari pengajaran-pengajarannya. Artinya yang sesuai dengan pandangannya Ustadz Qurtubi Jalani dari kalamnya Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari diambil. Nah kemudian hal-hal yang lain itu nggak diambil, gitu kan? Padahal ya seringkali ulama-ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin itu seringkali dicaci maki, ya, seringkali dicaci maki oleh Bapak Ustadz Qurtubi. Nah, misalkan apa? Misalkan Syekh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, dengan ucapan yang kasar, buta mata, buta hati, ya. Kemudian kepada siapa namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin Al-Kreseki Al-Bantani, tentu hal itu tidak akan dilupakan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Begitu juga dengan Kiai Haji Said Akil Siraj, ya, dengan statement-statement yang Kiai Haji Imad itu tidak akan lupa. Sehingga atayakon, kata Kiai Imad itu, tayakunan hakikiyan min mislika idza kana hayyan fi zaman Syekh Hasyim Asy'ari fala yutabi'uhu bal la yab'udu an yastura minka qaulun mislu qaulika lam dzakartu. Seandainya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hidup
di zaman ini, ya, saya memiliki keyakinan, kata Kiai Imad, saya memiliki keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa engkau itu pun akan mengucapkan kalimat-kalimat yang sama sebagaimana engkau itu, ya, melontarkan statement-statement itu kepada tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Itu nggak akan lupa itu. Ya, itu Kiai Haji Imaduddin itu tidak akan lupa dengan statement-statement yang pernah dilontarkan oleh Ustadz Qurtubi Jailani kepada tokoh-tokoh NU. Gitu. Nah, ini saya membacakan, ya, hanya membacakan saja itu. Oke. Kemudian apa ya? Sebentar saya lihat-lihat dulu. Sahihun nasab syar'an bil ijma' inda ahli sunnah wal jamaah, katanya. Nasab Alawi itu sahih sesuai dengan ijma' atau berdasarkan atas ijma' menurut ahli sunnah wal jamaah. Tentu hal ini membutuhkan dalil gitu kan. Jangan-jangan ini, kata Kiai Imad, Bapak Ustadz Qurtubi itu tidak memahami ijma' dan syarat-syaratnya. Itu sudah kita bahas ya kemarin, ya, tidak perlu memperpanjang. Oke. Kemudian salah satu dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin, ya, itu tidak ada yang membatalkan nasab Alawi kecuali dari kalangan Wahabi seperti Murad Syukri, Mukbil Hadi Al-Wadai dan seterusnya. Maka dijawab oleh Kiai Imad, ya, dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin, dari kalangan ulama itu tidak ada yang membatalkan nasab Alawi, ya, karena mereka tidak mengenal nasab Alawi di zaman mereka. Kenapa? Karena nasab itu hanya dibikin, hanya dicangkokkan pada abad ke-9 Hijriah. Padahal Imam Ubaid, nah itu, ya, hidup pada abad ke-4 Hijriah. Sehingga dari abad ke-4 sampai abad ke-9 itu tidak ada yang membatalkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Qultu na'am. Lianna Ubaid lam yakun mawjudan ismuhu fi ma bainahuma fid dunya. Ya, karena Ubaid itu tidak pernah ada namanya di antara kedua abad itu, di antara abad ke berapa ini? 4 sampai abad ke-9 Hijriah. Oke. Kemudian selanjutnya, jadi dari statementnya Ustadz Qurtubi itu tidak ada yang menunjukkan akan ketersambungan nasab Alawi yang terputus. Seandainya, kata Kiai Imad, kulta anta walau kana hadha ta'in sadiqan. Oke, lanjut. Jadi engkau itu lupa, kata Kiai Imad, engkau itu, ya, itu mengambil dari tokoh besar dari ulama Wahabi dalam kitabmu Ihya'ul Mauta. Kamu itu mencuri statementnya Ibnu Utsaimin dalam pasal yang keempat tanpa menyebut namanya. Wa misalu ta'nu fin nasab ila akhirih. Nah, seperti itu. Ini pun juga sama nih. Mengutip satu keterangan tetapi tidak menyodorkan asalnya itu dari mana. Nah, padahal ini adalah ucapan dari Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, seandainya kalau boleh untuk dikatakan bahwa barang siapa yang mengutip satu keterangan dari ulama Wahabiyah, maka dia menjadi Wahabi, maka Bapak Ustadz Qurtubi pun juga Wahabi. Kenapa? Karena Bapak Ustadz Qurtubi itu mengambil kitabnya Wahabi dan namanya itu pun tidak disebutkan. Dan seandainya Bapak Ustadz Qurtubi itu mengambil, ya, keterangan dari Ibrahim bin Mansur, dan Ibrahim bin Mansur itu adalah orang yang Wahabi, dan itu penuh, ya, kitab tersebut penuh atau kutipan tersebut penuh di dalam kitabnya Ustadz Qurtubi, maka Ustadz Qurtubi pun juga adalah seorang Wahabi juga. Wahabi plus tuh, udah 2 dari tokoh Wahabi itu, ya. Dan yang ketiga nih, kalau Bapak Ustadz Qurtubi itu mengambil dari tokoh dari Imam Syiah, tokoh dari Syiah, ya, maka Bapak Ustadz Qurtubi itu juga menjadi Syiah juga. Kenapa? Karena Bapak Ustadz Qurtubi itu mengambil keterangan dari kitabnya Syekh Mahdi Ar-Rajai, maka di sini, ya, Ustadz Qurtubi Jailani menjadi orang
Wahabi 2 kali, ya. Kemudian Syi'i Imami. Kemudian Ba'alawi juga yang menyandarkan nasab mereka kepada tokoh Syiah ini yang bernama Mahdi Ar-Rajai. Mereka pun juga Syiah semua. Gitu kan? Apakah kenyataannya seperti itu, saudara? Aduh, Masya Allah. Serian lah ini. Jadi intinya seperti itu ya. Karena ini panjang lebar ini. Mungkin 2 jam cukup lah untuk menguraikan isi dari kitabnya Kiai Haji Imaduddin karena jumlahnya itu sampai 70 halaman ya. Oke. Dan coba saya lihat lagi apakah ada yang perlu untuk dibahas yang belum saya bahas pada kesempatan yang lalu. Ya. Nah, kemudian juga ketika mengutip walinas sarihin qati minan sabah al-Fakhri Razi fi al-Qarnis Sabi dan seterusnya. Itu Ustadz Qurtubi itu tidak memahami ada an-naql bin nas kemudian an-naql bil makna. Nah, itu ada itu dalam buku-buku atau kitab-kitab tentang metodologi penulisan. Kalau memang Bapak Ustadz Qurtubi pernah membaca kitab tersebut atau Manahijul Bahats gitulah kalau versi Arabnya ya. Atau metodologi penulisan. Kalau versi Arabnya gitu ya. Oke. Selanjutnya. Aqobah Salasan udah saya rasa. Kemudian udah saya jelaskan itu mengenai usul fikih ya. Oke, 19, 20. Terus coba kita lihat bagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam kitab ini ya. Coba kita lihat. Dari kitab-kitab yang ditulis sampai 17 kitab itu. Coba khotimah ya. Nah, khotimah atau penutup ya. Nas'alullah husnul khotimah. Sebentar. Nah, sebelum itu ya. Ibadah dalam kitab Dzakrat Hawalai. Oke. Wala yuhtaju bi kathratil masadir. Nah, di mana di sini ada pengutipan dari Khalil Ibrahim ya. Dan tidak bisa dijadikan hujah dengan banyaknya referensi. Idza kana kulluha, ketika semuanya itu tangkulu min aslin wahid, itu mengutip dari kitab atau sumber yang satu. Sehingga ketika Ustadz Qurtubi itu menyebutkan banyak kitab, setelah Burqatul Musyiqah itu jelas semuanya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Ya kan? Karena acuannya cuma satu sebenarnya itu. Maka falladzi qad qultuhu ana bi anna nasaba alai munqati fi 55 sana haqiqatan la turad. Sehingga yang dikatakan oleh Kiai Imad bahwa nasab alawi itu terputus selama 550 tahun itu memang sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Itu la ghubaru alaih itu ya. Kemudian falasabila, sehingga tidak maka nasab mereka maka nasab mereka itu ya, kalau dilihat dari sisi kitab-kitab nasab itu jelas terputusnya itu selama 650 tahun, sehingga Ba'alawi itu tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam dimensi nasab yang mulia sama sekali. Baik itu dari sisi ilmu nasab, baik itu dari sisi ilmu sejarah, bahkan hasil-hasil dari uji genetik atau tes DNA untuk keluarga Ba'alawi itu menunjukkan bahwa mereka itu bukan dari orang Arab. Jangankan sebagai keturunan Rasul, keturunan Arab saja itu tidak. Karena apa? Karena masing-masing dari keluarga Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA itu haplogrupnya adalah G. Ya.
Dan itu adalah untuk penduduk Kaukasus ya. Adapun Arab itu haplogrupnya adalah J1. Maka di sini dalam penutupnya ya, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah, dan ini merupakan jawaban dari apa yang ditulis oleh Ustadz Qurtubi Jailani dalam kitabnya Ihya'ul Mauta. Dan siapa saja yang membaca kitabnya ini, membaca kitabnya Ustadz Qurtubi, maka dia akan yakin, mengetahui bahwa apa yang dituliskan oleh Ustadz Qurtubi Jailani itu bukanlah satu hal yang baru, tidak ada pembaharuan, tidak ada data yang baru dari kitabnya Ustadz Qurtubi Jailani. Tetapi yang dia sampaikan di situ, tuliskan di situ itu ya biasa dituliskan oleh para pembela-pembela Ba'lawi, dan itu semuanya sudah dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga yang dituliskan oleh Ustadz Qurtubi Jailani itu ya terdapat talbis, tipu daya, watamwih, dan juga framing ba'id anil haq wa qarib minal batil, yang jauh dari kebenaran dan mendekati kebatilan. Nah, dan disitulah sempurnalah kitabnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berjudul Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifzi An-Nutfa An-Nabawiyah Minad Da'wa Al-Kadibah, dan seterusnya ya. Pada hari Sabtu tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1446 ya, di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kresek, Banten. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja sahabat-sahabat dan teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar Gus Abdul Aziz Jazuli itu membahas tentang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah karangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang dikhususkan untuk menjawab daripada kitabnya Buya Al-Qurtubi, yaitu Ihya'ul Mauta, saudara sekalian. Nah, ternyata sesuai dengan prediksi, Kiai Haji Imaduddin membongkar jelas bahwa apa-apa yang dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin, oleh Buya Al-Qurtubi, semuanya dijawab oleh Kiai Haji Imad ya. Nah, jadi di dalam kitab Kiai Haji Imaduddin, yaitu Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah ini, saudara sekalian, itu menjawab semuanya. Salah satunya yang dituduhkan kepada Kiai Haji Imaduddin dengan jelas-jelas dalam Ihya'ul Mauta itu ya, beliau dituduh sesat ya, penyimpangan Imaduddin. Nah, jadi ternyata beliau itu langsung menjawabnya ya, saya bukan orang sesat ya, saudara sekalian, karena saya itu bukan membatalkan nasab alwi, itu bukan cuman ngomong saja ya, saudara sekalian, namun dengan dalil-dalil yang kuat, saudara sekalian. Juga di dalam kitab itu juga beliau, Kiai Haji Imaduddin, dituduh sebagai penikam daripada nasab Ba'alwi. Jadi beliau juga menjawabnya ya, seperti yang kita katakan tadi, orang yang menikam nasab itu merupakan orang yang memang membatalkan nasab seseorang, memutuskan nasab seseorang, atau mengklaim nasab seseorang itu putus dengan dalil-dalil yang tidak kuat atau dalil-dalil yang tidak ada. Sedangkan Kiai Haji Imaduddin ini dengan berbagai macam presisi ya, itu membongkar dalil nasab Ba'alwi ini yang memang sangat rancau sekali, saudara sekalian, yaitu tepatnya pada anak Isa Ahmad bin Isa ya. Jadi di sana disebutkan itu di Syajaratul Mubarakah itu hanya 3. Nah, sedangkan di kitab yang paling tua di Syajaratul Mubarakah itu di abad keempat itu hanya 3 yang disebutkan anak Ahmad bin Isa. Nah, ketika berabad-abad, tepatnya pada 500-600 abad kemudian, atau 500 atau 600 tahun, itu muncul lagi kitab karangan Ba'alwi sendiri, yaitu Burqatul Musyiqah ya, saudara sekalian, karya
Ali Abu Bakar Asyakron. Itulah di mana pertama kali diisbat nasab Ba'alwi itu nyambung kepada Ahmad bin Isa, saudara sekalian. Nah, inilah terjadi penyimpangan simpang siur, dan di sanalah tempat terjadi perdebatan yang sangat sengit sampai sekarang ini, saudara sekalian. Apakah anak Ahmad bin Isa itu hanya 3 atau hanya 4? Nah, sedangkan di dalam metode ilmu nasab itu, kalau kitab itu dikatakan mutabarah benar apabila kitab nasab itu adalah tidak menyalahi daripada kitab yang lebih tua atau kitab yang sebelumnya. Nah, dalam hal ini yaitu Burqatul Musyiqah tidak menyalahi daripada kitab Syajaratul Mubarakah yang ditulis pada abad ke-4, saudara sekalian. Nah, itu tadi jawaban-jawaban Ki Jumaluddin. Jadi di sana di dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah itu, saudara sekalian, full menjawab daripada dalil-dalil yang memang ditemukan oleh Buya Qurtubi dan langsung dikonter oleh dalil-dalil yang serupa, saudara sekalian. Nah, yang menarik juga di dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah itu, saudara sekalian, kita tidak kita tidak melihat bahwa Kiai Jumaluddin itu memframing, mencaci maki orang, menjelek-jelekkan orang, saudara sekalian. Bahkan di dalam penyampaian di dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah itu dengan ibarat yang sangat luar biasa, dengan kata-kata yang sangat hormat ya kepada Buya Al-Qurtubi di dalam menyampaikan bantahannya kepada tesis Kiai Jumaluddin, saudara sekalian. Dan ini yang kita mau, saudara sekalian. Apa itu? Yaitu pemikiran itu di counter dengan pemikiran, saudara sekalian, bukan dengan cara emosi dan lain sebagainya, saudara sekalian. Nah, di sana juga Kiai Jumaluddin sempat menyinggung daripada kutipan daripada Buya Al-Qurtubi yang tidak jujur dalam mengutip, yang selama ini menggaungkan bahwa Kiai Jumaluddin itu selalu mengambil kitab referensi dari kitab-kitab Al-Wahabi, berarti dia Wahabi, saudara sekalian. Ternyata setelah diperiksa itu Buya Al-Qurtubi juga mengambil suatu ibarat ya dari kitab daripada Wahabi, salah satu Wahabi, yaitu kalau tidak salah tadi Syekh Utsaimin ya, disampaikan oleh Gus Jazuli. Itu Wahabi juga, saudara sekalian. Dan Buya Al-Qurtubi tidak menulis daripada nama Syekh tempat dia mengambil itu. Setelah ditelusuri oleh Kiai Jumaluddin, dalam kitabnya disebutkan itu adalah dari karangan Syekh Utsaimin, saudara sekalian. Kalau tidak salah itu Syarah Riyadhus Shalihin ya, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja sekilas daripada ulasan ya kitab Ma'arif Ar-Rabbaniyah karangan Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Silahkan beli kitabnya, up atau download PDF-nya, saudara sekalian ya. Oke, akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.